Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Sebelum video ini dimulai, saya mohon untuk menekan tombol subscribe dan like, komen notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya. Video ini dimulai saat Gangga keluar, kemudian saat Sagar berteriak untuknya. Bersama dengan Zoya, mereka menatap penari itu dengan tegang. Gangga menutup pintu, Sagar datang padanya dengan penuh semangat mengatakan bahwa Kanta telah datang untuk membawanya dan Krishna bersama mereka. Gangga dengan tegang menjawab bahwa rumah mereka hanyalah satu ini. Sagar dan Kanta menjadi tegang. Gangga juga memberitahu dia tentang penjaga keamanan dan tujuan mereka. Kanta bingung dan mengulangi apa yang Sagar katakan. Gangga bertanya apakah mereka datang untuk membawanya atau anak mereka yang berhubungan darah. Kemudian Sagar mengatakan bahwa dia membutuhkan mereka berdua dan kemudian berbicara siapa yang dia takuti. Gangga mengatakan bahwa itu dia, mengejutkan mereka berdua sementara Zoya menatap dengan kejam. Gangga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka membawa Krishna pergi karena Krishna hanya putrinya dan dia akan dihentikan olehnya. Sagar mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu Krishna dan jika dia mencoba menghentikannya, maka akan secara paksa mengambil Krishna. Gangga bingung. Diam-diam Zoya menghasut Gangga bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Krishna dan memanggil penjaga adalah keputusan yang baik karena Sagar telah menggunakan kekerasan. Gangga meminta Sagar untuk pergi karena tidak ada kebutuhan untuk drama. Kanta meminta mereka untuk tenang sementara dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa bertemu Krishna. Saat Gangga melihat Sagar berjuang dengan petugas keamanan dan dihasut oleh Zoya, Gangga mengamuk mengingat kata-kata pahitnya dan kemudian mengambil senapan penjaga dan mengarahkannya ke Sagar. Memintanya untuk mundur atau dia akan menembaknya. Sagar dan Kanta terperanjat. Zoya menyeringai. Dalam perkelahian berikutnya senapan meledak dan semua berteriak. Gangga terkejut dan bingung sementara Sagar melihat lubang yang dibuatnya di dinding. Gangga mencoba untuk mengklarifikasi dan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sagar memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan tapi dirinya tidak akan pergi tanpa bertemu Krishna. Gangga mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menembak. Sagar mengatakan bahwa dia mungkin mendapatkan izin resmi dan membawanya dari sini karena Krishna adalah putrinya dan dirinya memiliki klaim penuh padanya dan akan mengambilnya. Sagar mengingatkannya pada kasus pengadilan mengatakan bahwa akan secara hukum merebut Krishna darinya. Gangga pun merasa bingung. Sagar frustasi beralih ke Kanta dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan meminta maaf karena telah menciptakan harapan yang tidak akan pernah berhasil. Sagar memintanya untuk ikut, sementara Kanta menatap Gangga dengan menuduh melalui air matanya. Mereka berdua berbalik sementara Gangga mengamuk mencoba mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Zoya menenangkannya dan dengan paksa membawanya ke dalam. Di dalam, Gangga terus gemetar sementara Zoya memberinya air mencoba menenangkannya. Gangga mengatakan bahwa tembakan masih bergema di telinganya dan bagaimana jika tembakan itu membunuh Sagar. Zoya memintanya untuk melupakan apa yang terjadi dan berkonsentrasi pada apa yang ada di depan karena dia tidak akan terluka. Zoya masih terus menghasut Gangga melawan Sagar.
Ketika Krishna datang, Gangga menenangkan diri dan menyangkal bahwa dia marah atau menangis. Krishna bertanya tentang suara yang datang dari luar. Gangga membuang topik. Krishna berbicara tentang sekolahnya. Krishna bergegas masuk untuk mendapatkan pemberitahuan yang dikirim oleh kepala sekolah. Dia membawa buku harian sekolahnya, kemudian Gangga menemukan bahwa itu adalah mengingat untuk biaya sekolah dan besok adalah hari terakhir. Gangga menjadi tegang. Semua persiapan dilakukan untuk kembalinya Gangga, sementara Niranjan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kebahagiaan ini hilang. Mereka kembali ke rumah dan Sagar bergegas langsung ke kamar. Madhavi terkejut ketika dia tidak merespon. Kanta datang dan mereka bertanya tentang Gangga dan Krishna. Kanta menginstruksikan mereka untuk tidak pernah lagi membicarakan mereka di rumah dan menceritakan apa yang dilakukan Gangga. Mereka terperanjat. Kemudian Niranjan mengatakan bahwa mungkin ada beberapa alasan mengapa Gangga melakukannya, karena dia tidak seperti ini. Kanta mengatakan bahwa itu hanyalah drama egois normal yang dia lakukan setiap saat. Di kamar, Sagar marah mengingat apa yang terjadi saat Niranjan datang dan bertanya ada apa. Sagar marah saat ia menceritakan hal itu kepada Niranjan. Niranjan meminta dia untuk mencoba melupakan dan tenang. Sementara dia berbicara dengan Gangga, Sagar dengan tegas menyangkal dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan pergi kemanapun. Sagar mengatakan bahwa sekarang dia akan bertarung dan mendapatkan Krishna secara legal kembali ke rumah ini karena putrinya dan Gangga tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Niranjan menjadi tegang mendengar ini. Sagar marah berkata bahwa dia akan menghancurkan ego dan harga diri Gangga. Kanta dengan gugup mondar-mandir di kamarnya sementara Pak Koki memintanya untuk makan sesuatu. Kanta menolak ketika dia mengetahui bahwa Sagar belum makan apa-apa. Pak Koki bersikeras memintanya untuk mengambil makanannya sementara Kanta masih gugup. Dia terkejut dengan cara Gangga berperilaku dengannya. Keesokan paginya, pengacara datang ke tempat Gangga dengan pengadilan dari pengadilan atas nama Kanta, mengatakan kepada mereka bahwa itu perintah pengangsuran rumah dan dalam waktu 15 hari. Mereka harus mengosongkan rumah. Gangga dan Kasis tegang. Zoya datang dan mencari tahu dari Gangga tentang pengangsuran. Dia mengatakan bahwa ini pasti terjadi karena mereka akan mengejarnya untuk mengganggu dan mengganggunya. Zoya menghasut Gangga lagi. Gangga mengatakan bahwa dia akan terus memperjuangkan haknya. Zoya memintanya untuk tidak memikirkan hal ini dan membayar biayanya. Zoya memberikan beberapa perhiasannya, tapi Gangga mengatakan bahwa sudah mengatur uangnya. Zoya memintanya untuk tetap menyimpannya karena mungkin dia membutuhkannya. Gangga menurut dan pergi untuk menyetor biaya sekolah segera. Zoya menelpon Sonu dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Sonu mengambil dompet dari Gangga saat dia berjalan. Sonu melarikan diri sementara Gangga tidak dapat menangkapnya. Gangga pun frustasi lalu dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Nah guys, sampai di sini dulu ya untuk hipnosis episode kita kali ini. Next video selanjutnya jangan lupa disaksikan lagi ya guys.